Ya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya, semua diberkati Tuhan. Baik, silakan Bapak Ibu duduk yang ada di gereja, silakan duduk, dan Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah-rumah, semua diberkati Tuhan. Amin, saudara. Nah, malam ini kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Minggu-minggu ini kita terus bicara tentang hadirat Tuhan. Kita sudah banyak menyampaikan, kita telah banyak mendengar firman Tuhan tentang hadirat. Bagaimana kita tentram dalam hadirat Tuhan. Bagaimana hadirat Tuhan mendatangkan berkat pertolongan. Seperti Obed-Edom, ketika Tuhan hadir di keluarganya, maka Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Dan segala usaha pekerjaannya, rumahnya, diberkati Tuhan. Karena ada mezbah, ada tabut Allah, ada hadirat Tuhan di keluarga Obed-Edom. Dan ketika Salomo mendirikan bait Allah, lalu membawa tabut Allah masuk ke ruang Maha Kudus, maka hadirat Tuhan turun. Dan Tuhan berkata, aku tinggal di rumah ini, dan setiap doa yang dinaikkan dari rumah ini aku akan dengar. Dan berkat Tuhan melimpah atas Israel sejak ada tabut Allah di dalam ruang Maha Kudus Allah. Saudara-saudara, hadirat Tuhan merupakan kehadiran Tuhan. Hadirat artinya di hadapan. Ketika kita bicara hadirat, artinya kita bertemu muka dengan Tuhan. Ketika kita bicara tentang hadirat, bicara tentang persekutuan yang intim dengan Tuhan. Seperti Musa menatap wajah Tuhan. Dan ketika selama 40 hari Musa dalam hadirat Tuhan, waktu dia turun dari bukit Gunung Sinai, saudara, maka wajah Musa berubah menjadi seperti sinar matahari berkilau-kilauan. Kenapa? Karena sinar kemuliaan Tuhan memancar dalam diri Musa. Dan Musa sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Malam ini kita akan membicarakan satu tema. Setiap saudara boleh siapkan buku saudara, catat baik-baik, belajar dari murid. Saya punya kebiasaan mencatat khotbah demi khotbah. Saya belajar mencatat ayat demi ayat. Sampai hari ini saya belajar mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Saya belajar. Saudara, jadilah orang Kristen pembelajar. Jangan mendengar lalu lupa, mendengar lalu lupa. Firman Tuhan katakan orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak mengerti, itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu iblis mencuri. Saya rindu Bapak Ibu punya hati yang subur. Siapa orang yang punya hati yang subur? Orang yang mendengar, mengerti, dan melakukan. Maka firman Tuhan bertumbuh dan menjadi 100 kali ganda. Kita diberkati oleh Tuhan. Tema kita, jalan menuju hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah tentang di mana Tuhan ada. Tuhan hadir. Dan ketika kita bicara tentang hadirat Tuhan, kita perlu jalan masuk. Dan malam ini kita akan belajar. Saya akan jelaskan beberapa ayat supaya Bapak Ibu mengerti bagaimana caranya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita masuk. Dan orang-orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, mereka akan menikmati seperti doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kita masih di bumi, tapi kita menikmati surga. Kita menikmati suasana surga. Di tengah masalah kita masih bisa mengucap syukur. Di tengah pergumulan masih ada damai sejahtera, ketentraman dan ketenangan hidup. Itu janji Tuhan. Nah, kita akan lihat saudara apa yang kita akan lihat hari ini. Mari kita akan lihat sama-sama. Kita akan baca ayat ini dalam Mazmur pasal 95 saudara. Kita lihat di terjemahan King James pasal 95 ayat 2. Biarlah kita masuk menghadap hadirat-Nya dengan ucapan syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita benar-benar memahami bahwa hari-hari ini Tuhan mau kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita masuk menghadap hadirat Tuhan dengan ucapan syukur
dan sorak-sorai bagi Dia, dan nyanyian-nyanyian mazmur. Ini pintu gerbang yang kita akan masuki. Yang pertama bicara tentang apa? Ucapan syukur. Mari kita masuk dengan ucapan syukur. Saya membiasakan diri, waktu berdoa saya banyak mengucap syukur. Saya coba ingat segala kebaikan Tuhan dan rasanya gak cukup. Oh, begitu gak cukup untuk saya mengucap begitu banyak. Satu persatu tunjukkan dari saya muda sampai hari ini. Terlalu banyak untuk saya bisa mengucap syukur. Seringkali yang kita lihat hanyalah masalah dan kekurangan, pergumulan, kesulitan yang kita ingat. Tetapi kalau kita mengingat tentang kebaikan Tuhan, maka kita bisa mengucap syukur. Bahkan kadang-kadang saya bisa mengucap syukur di tengah kesulitan. Karena ketika saya menghadapi kesulitan, di situ selalu ada jalan keluar di dalam kehidupan saya. Saya tahu saya mengikut Tuhan dari kecil sampai hari ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup saya. Maka itu saya juga sudah memahami, belajarlah mengucap syukur, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ucapan syukur adalah korban persembahan. Korban persembahan ucapan bibir. Ketika kita mengucap syukur, kita mengucapkan tentang kebaikan Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa, artinya terus menerus mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bibir kita diciptakan untuk memuji Tuhan, mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu jangan banyak mengeluh. Orang Israel tidak mencapai Kanaan karena banyak mengeluh, menyalahkan Musa, menyalahkan keadaan. Makan mana salah, saudara. Oh, gak makan pun salah juga. Oh, mereka selalu mengeluh, menggerutu, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemimpin, menyalahkan banyak hal, bahkan menyalahkan Tuhan. Akhirnya sebagian besar orang Israel tidak masuk tanah Kanaan. Apakah saudara mau mati di padang gurun seperti orang Israel? Saya rindu tidak seorang pun kita sebagai umat Tuhan, kita kehilangan kesempatan untuk masuk tanah Kanaan. Kanaan surgawi dan Kanaan di dunia adalah janji-janji Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita diberkati. Sederhana saudara, belajarlah mengucap syukur. Amin saudara. Ayo kita mengucap syukur. Waktu lihat istri Tuhan, terima kasih istriku sekarang diberkati Tuhan. Dulu langsing, secara langsung, puji Tuhan. Artinya saudara sukses menggemukkan istri. Kalau istri kurus sudah bersyukur, Tuhan terima kasih istriku langsing Tuhan, gitu ya. Ketika suami mulai gendut, puji Tuhan, artinya masakanku enak, suamiku suka makan. Suamiku diberkati karena menikah dengan saya. Dulu langsing, sekarang jadi gendut, diberkati. Banyak ngucap syukur. Waktu anak-anak nilainya kurang bagus, kita ngucap syukur, Tuhan, aku percaya anakku ini Tuhan berikan. Walaupun sekarang nilainya kurang bagus, saya percaya Tuhan semester depan nilainya lebih baik lagi. Ya, saudara, banyak mengucap syukur. Saudara jalan kaki mengucap syukur ya. Jangan ngeluh saudara. Ketika kita jalan kaki lihat orang naik sepeda, kita pikir, ih, orang itu lebih hebat dari saya bisa naik sepeda. Ketika naik sepeda kita lihat orang naik motor, kita iri hati. Aduh Tuhan, mereka kok berkati dengan motor, kok saya masih naik sepeda. Saudara, waktu kita diberikan naik motor saudara, akhirnya saudara lihat, saudara iri dengan orang yang naik mobil. Waktu sudah naik mobil, saudara iri dengan karena mobil saudara baru espas. Kenapa espas? Karena pasti kantong saudara. Saudara iri dengan mobil yang lain dan lain dan lain, dan manusia nggak pernah puas. Saudara belajarlah mengucap syukur, karena mengucap syukur itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Lidah kita dipenuhi ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur, orang yang berkenan. Itu pintu gerbang untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin saudara. Waktu sehat kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih saya sehat, bisa makan enak Tuhan. Waktu sakit pun mengucap syukur. Teman saya sakit saudara, kemarin saya ditelepon, Pak David tolong ke rumah. Saya udah seminggu nih, dari hari Senin saya nggak bisa makan.
Lalu saya coba mampir setelah saya bersama Pak Ruli memancang tiang pancang pembangunan gereja kita. Lalu saya coba mampir ke sana untuk mendoakan dan ngobrol sebentar. Lalu dia cerita, Pak, saya dari hari ini gak bisa makan. Pak, Bapak mengucap syukur. Artinya kalau Bapak selama ini sibuk kemana-mana, waktu Bapak diam di rumah, Bapak mulai introspeksi diri. Bapak mulai banyak mengucap syukur, kan punya banyak waktu untuk berdiam diri. Saudara, sakit pun adalah satu kesempatan untuk kita introspeksi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk. Amin, saudara. Jadi kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Waktu gak ada duit pun mengucap syukur. Kita berkata, Tuhan terima kasih. Walaupun aku gak punya duit masih bisa makan. Orang lain gak punya duit, gak bisa makan, sakit-sakitan, gak punya rumah, gak punya apa-apa. Saya masih bisa mengucap syukur, masih punya rumah, masih bisa makan, masih punya istri, masih punya anak, masih punya orang yang dikasihi. Belajarlah mengucap syukur, saudara. Kalau saudara lihat kekurangan akan kurang terus. Saudara lihat, mengucap syukur dalam segala hal itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam Kristus Yesus. Saudara, juga mengucap syukur itu, saudara, suasana surga itu penuh dengan ucapan syukur. Bahkan malaikat-malaikat pun waktu naikkan pujian syukur, saudara, penatua tua di surga itu tersungkur. Artinya apa? Surga dipenuhi dengan syukur. Sehingga dikatakan dalam Wahyu pasal 4 ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di tahta, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta. Di surga pun dipenuhi ucapan syukur. Makanya orang yang suka mengeluh gak masuk surga, gak tahan, saudara. Ya, kalau saudara kalau di surga mengucap syukur terus, sedangkan kita isinya ngeluh terus, pasti saudara kumpul sama orang yang suka mengucap syukur pasti gak tahan. Karena kebiasaan kita mengeluh. Orang mengeluh kumpulnya sama orang mengeluh gitu kan. Bebek kumpul sama bebek, ayam sama ayam kan. Jadi orang itu biasanya kumpul dengan sejenisnya. Sejenisnya apa sih? Kalau dia nggak suka ngucap syukur, biasanya gitu, suka ngerumpi, kumpul sama tukang ngerumpi. Orang yang suka nyanyi kumpul. Misalnya kalau saya kadang-kadang suka dengar tuh orang-orang Tapanuli itu kan suka nyanyi kan. Jadi waduh, kalau udah nyanyi satu orang solo nyanyi, waduh bagus. 2 orang duet, saudara. Kalau 3 orang trio, saudara, suara 1 2 3. Kalau berempat kuartet, saudara. Kalau berlima main gaple, saudara. Nah itu katanya, saudara ya. Tetapi saya percaya kita harus banyak mengucap syukur. Kita kumpul untuk apa, saudara? Untuk memuji Tuhan. Orang yang suka memuji kumpul suka orang yang memuji. Orang yang suka menghakimi kumpulnya orang suka menghakimi. Dan itu kita juga begitu. Di surga tempat malaikat memuji mengucap syukur. Dan saya percaya calon-calon penghuni surga belajar mengucap syukur ya, belajar mengucap syukur, saudara. Saya ingat lagu itu, Randy coba lagi. Ku naikkan syukur, coba itu main di mana coba. Kita nyanyi coba, saudara. Yuk kita nyanyi. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Benar ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau tinggikan Engkau hari-hari ini. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur hanya bagimu. Terpujilah namamu. Nyanyian ini kalau kita naikkan dari hati, kita bisa mengucap syukur.
Ya, di tengah masalah berat, ayo naikkan pujian. Karena itu pintu gerbang untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua saudara, pintu gerbangnya apa? Pintu gerbangnya adalah puji-pujian. Dalam Mazmur 95 ayat yang kedua dikatakan, biarlah kita masuk menghadap hadiratnya dengan ucapan syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ucapan syukur, saudara tahu apa itu ucapan syukur? Ucapan syukur adalah penghormatan kepada Allah tentang apa yang Allah lakukan. Allah berbuat baik, Allah menyembuhkan, Allah memberkati, kita bisa mengucap syukur. Pujian adalah memberi penghormatan kepada pribadi Allah. Apakah Tuhan memberikan berkat atau tidak? Karena Tuhan itu adalah Allah, kita memberikan satu pujian. Jadi kalau ucapan syukur karena kebaikan kemurahan Tuhan, tetapi kalau pujian karena memang Tuhan layak dipuji. Amin saudara. Kita memuji Tuhan, alasannya apa? Itu memang pujian miliknya Tuhan. Malaikat tadi berkata memuji, menyembah dan tersyukur. Kenapa? Karena itulah miliknya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan itu miliknya Tuhan. Maka itu belajarlah mengucap syukur, belajarlah naikkan puji-pujian. Kita naikkan pujian. Kita tadi berkata, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Satu kali teman saya menghadapi masalah, dia stres sekali. Dia nggak tahu berbuat apa. Dia baru cerita beberapa hari yang lalu. Beberapa tahun lalu dia mengalami kondisi suaminya tiba-tiba dari pekerjaan posisi yang luar biasa, akhirnya hidup pas-pasan. Dia banyak berdoa, Tuhan ini kenapa? Banyak bertanya sama Tuhan. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara. Tuhan belum pernah bicara dengan dia. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara begini, sudahlah kamu gak usah banyak bertanya. Nyanyi katanya saudara. Nyanyi katanya. Akhirnya dia belajar menaikkan pujian. Dan waktu ke gereja awal dia bertobat. Waktu itu masih di gedung lautan. Dia datang kepada Tuhan menyembah. Ada satu nyanyian. Dia berasal dari negara tetangga kita. Dia nggak tahu, dia bahasa Inggris masih waktu itu, bahasa Indonesia masih belum. Dan apa yang terjadi? Lagunya, lagu itu dia nggak terlalu ngerti, tapi dia bisa nangis. Bisa nangis mendengar lagu pujian itu. Dan sejak itu saudara, dia terus ikut ke gereja. Dan dia berdoa, Tuhan, suamiku nanti kalau ikut ke gereja, biarlah lagu yang sama juga dinyanyikan. Dan apa yang terjadi? Pertama suaminya datang ke gereja, saudara tahu, lagu yang sama dinaikkan pujian itu. Artinya apa? Tuhan itu memang peduli akan kita. Seringkali kita berpikir waktu menghadapi masalah, oh Tuhan di mana? Tuhan gak sayang sama kita. Tuhan jauh dari kita, tidak. Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Tuhan punya rencana. Bahkan Tuhan berkata apa? Segala perkara itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mau susah, senang, sakit, menderita, semua itu mendatangkan kebaikan. Maka itu saya rindu saudara, belajarlah memuji Tuhan. Amin. Belajar naikkan pujian syukur. Nyanyian-nyanyian rohani kita naikkan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Penuhi hati saudara dengan pujian syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Nah saudara-saudara, yang ketiga, untuk apa? Pintu gerbang untuk masuk hadirat Tuhan adalah sorak-sorai. Sorak-sorai itu penting. Waktu kita bersorak-sorai, waktu kita deklarasikan kerajaan Allah, kita deklarasikan tentang kuasa Tuhan, kedahsyatan Allah. Saudara tahu, di situ Tuhan dimuliakan. Dan sorak-sorai itu akan membuat iblis gemetar. Kita lihat saudara, dalam Mazmur 100. Kalau sudah baca 1 sampai 5 itu banyak pengertian-pengertian. Tetapi saudara kita lihat ayat ini.
Mazmur 100 ayat 1 dikatakan, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Tuhan gak nyuruh hanya satu kota. Tuhan tidak menyuruh hanya satu bangsa. Tetapi seluruh bumi harus penuh dengan apa? Sorak-sorai. Kita ingat bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan. Waktu tembok Yeriko diruntuhkan, saudara, terjadi apa? Israel mengelilingi tembok Yeriko selama 13 kali. Hari pertama sekali, hari kedua sekali, sampai hari ke-6 sekali-sekali. Lalu hari ke-7, 7 kali. Waktu hari ke-7 kali Tuhan katakan, waktu ke-7 kali engkau mengelilingi Yeriko, maka kamu harus bersorak-sorai. Amin, saudara. Bersorak-sorai dan meniup sangkakala, berteriaklah. Dan waktu kau berteriak, maka tembok Yeriko akan diruntuhkan. Seringkali kita diajar di gereja nggak perlu bersorak-sorai. Oh, di gereja terus hening, sunyi, sepi, ya. Jadi sehingga lagunya juga malam kudus, sunyi senyap. Itu tiap hari malam kudus sunyi senyap terus. Selesai Natal pun sunyi senyap terus. Teriak nggak boleh di gereja. Tapi di gereja kita bebas teriak. Saudara bisa berteriak haleluya. Berikan tepuk tangan buatan Yesus, haleluya. Seringkali ketika saya menghadapi pergumulan yang sangat berat, saya berteriak, Tuhan engkau dahsyat, engkau ajaib, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iman saya dibangkitkan. Saat iman saya rasanya hilang, saya berteriak, bersorak, saya berkatakan firman. Dan waktu saya berkatakan firman, saudara, apa itu rasanya? Roh saya dibangkitkan. Iman saya mau mati, hidup lagi. Dan saya semangat lagi, amin. Maka itu Tuhan minta seluruh bumi akan penuh dengan sorak-sorai. Amin, saudara. Kita bersorak-sorak, kenapa? Allah kita Allah yang dahsyat. Maka jangan takut bertepuk tangan di gereja. Jangan takut berteriak di gereja. Karena gereja ini adalah tempat memuliakan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Dan Tuhan katakan juga Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ya, dengan sukacita. Kadang-kadang saya kalau lihat orang ibadah itu ke gereja, kalau di gereja itu mukanya agak ditekuk sedikit, lalu matanya ditutup sedikit, lalu jalannya pelan-pelan. Wah, saudara, ini kalau ke gereja harus begitu, nggak boleh ada suara, hening gitu kan. Dan lalu nyanyi, semuanya harus kompak nyanyi. Kalau diam-diam semua, ngomong-ngomong semua, ya boleh saja begitu. Tapi kalau gitu terus sepanjang umur hidup saudara, Tuhan katakan apa? Beribadahlah dengan apa? Sukacita. Saudara, saya senang di setiap ibadah ada sukacita. Kalau waktu ada masalah, saya datang kepada Tuhan, ada sukacita baru di gereja. Amin. Karena sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Ya, Tuhan mau kita bersukacita. Mazmur 1 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui apa? Pintu gerbangnya dengan nyanyian. Wow, saudara, ku masuki gerbangnya. Itu lagu apa itu ya? Lagu apa, Ren? Ku masuki gerbangnya. Ayo kita nyanyi ya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka cita, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Naikkan pujian syukur. Kita percaya bahwa ini waktunya kita beribadah dengan puji-pujian. Masuk pintu gerbang dan pelatarannya dengan pujian syukur. Ini yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu saudara, saya rindu hari-hari ini hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur, sorak-sorai, pujian kepada Tuhan. Yang keempat saudara, pintu gerbangnya apa?
Selain pintu gerbangnya, kita harus mengucap syukur, pujian, sorak-sorai. Yang keempat adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya kalau kita mau masuk pintu gerbang berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu firman. Dan firman yang tertulis adalah ayat-ayat Alkitab itu. Dan firman yang jadi manusia namanya Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Firman yang hidup namanya Yesus. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saat kita hidup dalam firman, maka firman itu akan membawa kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Kita akan menikmati hadirat Allah dan kita akan berjumpa dengan Bapa. Kalau kita tidak melalui Yesus, artinya apa? Setiap saudara harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Kalau saudara percaya, saudara punya hak untuk ketemu dengan Bapa. Itu jalan untuk ketemu, masuk dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa saudara semua berjumpa dengan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin, saudara. Dia adalah firman yang hidup, firman yang jadi manusia, firman yang jadi daging. Dan dia adalah Allah. Saya berdoa kita menikmati firman Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Amin, saudara. Merenungkan firman Tuhan dan kita masuk hadirat Tuhan. Seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Itu hidup kita. Saat kita suka firman, merenungkan siang malam, hidup kita seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Daunnya tidak pernah layu, menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuat berhasil. Dalam hadirat Tuhan, berkat Tuhan akan dilimpahkan. Saya rindu saudara memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin. Dimulai dengan mencintai firman sebagai jalan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan yang terakhir saudara, apa yang menjadi pintu gerbang untuk kita menikmati hadirat Tuhan? Yang terakhir adalah doa. Doa itu pintu gerbang untuk kita masuk. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 1 dikatakan, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit dan memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah, menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ketika Salomo berdoa, kemuliaan hadirat Tuhan turun. Para imam tidak dapat masuk ke dalam bait Allah karena penuh kemuliaan. Semua orang tersyukur menyembah. Dan saya percaya saat saudara masuk dalam hadiratan, masuk dalam doa, saudara akan menikmati hadiratan Tuhan hadir di setiap doamu. Dan kau akan menikmati bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan apapun yang kau doakan akan dijawab oleh Tuhan. Mujizat akan terjadi, yang sakit disembuhkannya, ada masalah diselesaikan. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, pintu surga terbuka dan mujizat Allah akan dinyatakan. Kunci dari segala kunci untuk masuk hadirat Tuhan adalah hanya satu, saudara, yaitu kekudusan. Saudara nyanyi, saudara doa, saudara berteriak, saudara mengucap syukur, tapi engkau gak kudus, gak akan mungkin bisa masuk. Makanya Mazmur 24 ayat 3 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang gak nipu, gak ada tipu, saudara ya, dan yang tidak bersumpah palsu, janji palsu ya. Dialah yang akan menerima berkat
dari Tuhan dan keadilan dari Allah kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dan itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Orang yang naik ke Gunung Kudus Tuhan, orang yang menikmati Tuhan adalah orang yang hidup kudus. Israel bersorak-sorai waktu anak Imam Eli, Hofni Pinehas, membawa tabut Allah. Tetapi hidupnya enggak benar. Hidupnya dalam dosa. Sorak-sorainya percuma. Ibadahnya kosong. Sorak-sorainya kosong. Tidak ada hadirat Tuhan. Kenapa hidup dalam dosa mereka? Tetapi waktu engkau hidup dalam kekudusan, apapun yang kau lakukan, mungkin kau sedang menyanyi, lagunya kau enggak ngerti. Oh, mungkin suaramu gak begitu bagus, tapi waktu kau nyanyi dalam kekudusan, kau masuk hadirat Tuhan dan Tuhan akan nyatakan pribadinya dan berkat Tuhan akan dilimpahkan. Amin, saudara. Malam ini saya sudah sampaikan ada 5 pintu gerbang untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini, yaitu kita naik ke Gunung Kudus Tuhan.